Analisa mengenai sekolah rimba, sekolah yang katanya tak biasa. Halo semuanya, saya Caitlin Balzakari dari 9D. Pada hari ini saya akan menceritakan tentang sebuah peristiwa mengenai sekolah rimba. Tanpa kita sadari, masih ada beberapa daerah terpencil yang belum mendapatkan pendidikan yang layak. Pemerintah masih kurang memperhatikan daerah terpencil soal pendidikan mereka. Beberapa kesulitan yang dialami masyarakat terpencil adalah kurangnya fasilitas, bangunan sekolah, masih ada banyak guru-guru yang berijazah SMA. Ribuan desa dan kecamatan yang tidak memiliki bangunan sekolah yang baik. Ada 275 kecamatan atau 3,89% belum mempunyai bangunan sekolah tingkat SLTP. Dan 11,54% atau 816 kecamatan tanpa bangunan sekolah tingkat SLTA. Jika ditotalkan, ada 12.076 desa dan kecamatan tanpa fasilitas pendidikan. Transformasi kemajuan pendidikan belum benar-benar berkembang. Hanya 44,63% dari 80.000 guru hanya berijazah SMA di NTT. Di Banten, hampir 90% masyarakat usia 1924 tahun tidak melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Aspek pendidikan di Aceh terlupakan oleh fokusnya pembangunan infrastruktur kota setelah terjadinya tsunami. Di Papua, mereka bersekolah menggunakan tenda seadanya. Tentu, masih banyak lagi daerah-daerah terpencil yang kesulitan dalam pendidikan. UUD 45 pasal 31 ayat 2 mengatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Namun kenyataannya masih banyak anak-anak pedalaman yang bahkan buta aksara. Apa itu buta aksara? Buta aksara itu tidak memiliki pengetahuan dasar bahkan. Contohnya dari daerah timur terdapat 417,99 warga mengalami buta aksara. Seorang wanita yang berdarah Batak kelahiran Jakarta pada tanggal 21 Februari 1972. Ini dia pahlawan sebenarnya, yaitu Saur Marlina Manurung atau kerap dipanggil Butet Manurung. Oke. Jadi Butet Manurung ini adalah lulusan antropologi S1. Ia bekerja sebagai fasilitator pendidikan bagi masyarakat pedalaman yang tinggal di hutan. Dengan adanya Butet, anak-anak pedalaman dapat belajar seperti kita pada umumnya, yaitu bersekolah. Beliau sangat menyukai alam dan bercita-cita untuk bekerja di tengah hutan. Tetapi beliau waktu sekolah tidak menyukai sama sekali pelajaran sejarah. Ia melamar kerja sebagai fasilitator pendidikan bagi masyarakat pedalaman yang tinggal di hutan. Ya, kalau bisa dibilang sih cita-citanya udah tercapai ya. Beliau membela negara secara pendidikan. Beliau datang dan bekerja di tengah hutan rimba untuk menjadi fasilitator pendidikan bagi pedalaman hutan. Tugas beliau adalah untuk memberi pendidikan bagi masyarakat suku terpencil. Perjuangan yang dilakukan Butet Manurung adalah selama beliau bekerja menjadi fasilitator pendidikan bagi masyarakat hutan, beliau berhasil mendirikan sekolah yang dinamakan Sekolah Rimba. Berdiri sejak 2003. Beliau mendirikan Sekolah Rimba untuk membantu masyarakat pedalaman mendapatkan pendidikan yang cukup agar bisa menghadapi tantangan dari luar. Contohnya, transaksi jual beli, surat tanah dari orang luar, dan lain-lain. Kendala yang beliau alami saat membangun sekolah rimba adalah saat ia terjun ke hutan rimba dan ditolak mentah-mentah oleh orang-orang rimba karena mereka takut dengan adanya pendidikan, adat mereka akan hilang. Beliau mulai mengajar setelah 7 bulan mengikuti keseharian-harian orang rimba. Ia membuat lembaga untuk bergerak di bidang pendidikan pedalaman.
Hasil perjuangan yang beliau lakukan sangat berdampak bagi masyarakat pedalaman. Mulai dari mempelajari bahasa-bahasa orang rimba sehingga dapat berkomunikasi dengan mereka. Sekolah rimba yang berubah namanya menjadi Sekolah Institute sudah merintis hingga 17 program di seluruh Indonesia dan memberi manfaat kepada lebih dari 5.000 masyarakat adat untuk bisa mengenyam pendidikan yang formal. Menurut saya, tindakan yang dilakukan Butet sehingga sangat berpengaruh, yaitu menjadi fasilitator pendidikan di pedalaman hutan, agar orang-orang di pedalaman dapat mengerti bukan hanya sekedar lingkungan hutan, tetapi mereka juga bisa mengenal yang namanya hitungan, arti-arti kata, dan lain-lain. Sangat jarang ada seorang yang ingin bekerja dengan alam. Juga beliau mendirikan sekolah untuk masyarakat pedalaman. Upaya yang akan saya lakukan adalah membangun komunitas pendidikan yang besar untuk datang dan mengajar anak-anak yang kesulitan dalam pendidikan dan mencari dana untuk membangun sekolah di area pedalaman. Alasan saya melakukan hal ini adalah agar lebih banyak dan efisien masyarakat mendapatkan pendidikan yang layak. Setidaknya pengetahuan dasar dan mencari dana agar anak-anak pedalaman dapat bersekolah dengan tempat yang layak. Sebagai pelajar yang akan menjadi penerus bangsa, kita perlu membawa damai atau persatuan dalam lingkungan kita. Seperti bagaimana sebuah bangunan batu harus tersusun dengan tepat agar menjadi sebuah bangunan. Tentu masih banyak hal yang dapat kita lakukan untuk membawa shalom. Sebagai pelajar, kita bisa memberi contoh yang baik untuk teman-teman kita. Kita perlu belajar sungguh-sungguh karena kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendapatkan pendidikan yang sangat baik. Jika nanti masa akan mendatang, saya bercita-cita untuk menjadi pengusaha. Dan saya perlu menjadi pengusaha yang bagaimana Tuhan mengajarkan kita sebagai umatnya yang baik, jujur, menghargai, dan lain-lain. Juga menjadi contoh yang baik untuk orang-orang di lingkungan kerja saya nantinya. Jadi kalian tahu kan sekarang siapa Butet Manurung ini? Ini tuh menarik banget gak sih untuk diketahui? Bukan hanya sekedar tahu dia pahlawan, tapi dia juga bisa menjadi inspirasi bagi kita. Tapi selain itu, terima kasih semua yang sudah menonton. Saya tutup sampai di sini. Bye-bye.